Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Johan JA. Pada hari ini saya ketemu Mang Johan untuk yang kesekian kalinya. Kemarin hilang karena dia sibuk sekali. Tentu perjumpaan hari ini di Museum Galuh lumayan ya, kita akan membahas seputar budaya. Bagaimana keberpihakan Mang Johan di Komisi 5 DPRD Jawa Barat tentang pemihakan kepada pengembangan budaya di Jawa Barat. Ya, kita bincang-bincang ya. Assalamualaikum Mang. Ya, Waalaikumsalam. Aduh, kemana aja Mang? Sibuk banget ini. Ini Kang Jidan lagi ya? Iya. Mang Jidan. Mang ini susah dikontak karena memang sedang persiapan kemarin ya. Ya, ada tamu. Ada tamu. Ada tamu ke rumah, ya, ke kampung
di utama ya. Ya. Luar biasa. Mang, ini katanya pemihakan pemerintah kepada budaya anggarannya sangat kecil ini. Problemnya apa itu, Mang, kira-kira? Problemnya belum ada match Oh gitu. antara pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata dan budaya dan pariwisata dengan para budayawan, para pelaku budaya, para pemulai budaya, para pemelihara budaya, dan para penghasil budaya. Nah ini harus ditata kembali bangunan budayanya seperti apa. Harus ada duduk bersama sehingga saya katakan pemerintah tidak pusing bikin judul. Oh gitu. Ya kan, eksekutif dalam ini dinas tidak pening bikin judul, ini judul untuk budaya tahun ini apa ya. Oh gitu. Saya pengen antara budayawan dengan eksekutif, dengan pemerintahan, dengan saya pribadi sebagai anggota DPRD, ya kan, harus intensif sehingga nanti lahir sebuah bangunan budaya, pembangunan budaya sampai kepada hasil budaya seperti apa, itu bisa mendapatkan fasilitasi dari pemerintahan. Berarti selama ini komunikasinya belum intens berarti ya? Saya lihat belum intens. Karena kalau intens nggak akan segitu. Iya. Oh. Ya kan? Jangan sampai nebak-nebak. Ya, padahal para pelaku budaya, para budayawan, para penghasil budaya, para pemelihara budaya tidak butuh itu. Iya. Loh kok dianggarkan? Loh kok ada? Padahal nggak butuh. Oh gitu. Ya, yang butuh itu menurut saya seperti Ciamis katanya. Menurut data ada sekitar 3.600 situs. Di Ciamis iya, berarti melebihi jumlah desa. Desa betul. Hampir berarti tiap kampung ada. Ada. Ya kan, hampir tiap kampung ada. Di mana di kampung tersebut pernah ada peradaban dan menghasilkan budaya. Nah, tinggal peninggalan budaya masa lalu tersebut itu harus dipelihara. Untuk enteng, untuk cermin masa penerus yang akan datang, sehingga mampu memperbaiki hasil budayanya. Kayak saya pakai topi, ini kan hasil budaya. Tapi budaya modern kata Kang Jidan. Nah dulu ini Kang Jidan kan budayanya apa ya? Ini prajurit. Ya. Ini apa sih namanya? Ini udah ikat Sunda zaman dulu. Ikat Sunda, tapi kan dibikinnya hari ini. Hari ini jadi modern. Ya kan, tapi nilai dan desain budayanya dibikin masa lalu. Masa lalu. Diciptakan masa lalu. Nah ini contoh yang baik, ya kan? Ini juga contoh yang baik menurut saya. Baik, ya kan? Ini kita pakai celana. Pakai celana, ini udah modern. Pakai jeans, pakai kaos. Dulu nggak ada, karena belum ada, belum nyampe mungkin ya. SDM-nya belum nyampe, kemampuan manusia pada waktu itu untuk membuat tekstil, menyusun benang dari benang untuk menjadi tekstil yang bagus, itu memang terbatas, masih sistem tenun gitu kan. Maka baju-baju macam sangat sederhana. Pakaian waktu itu kan sangat sederhana, kecuali raja-raja yang ditenun, disulam dan segala macam. Nah ini kan sudah celana, ini kan celana modern ya. Betul. Ya kan. Ini juga hasil budaya, tapi budaya hari ini. Mungkin 100 tahun, 200 tahun ke depan ini menjadi budaya masa lalu. Iya, benar. Nggak tahu ke depan 200 tahun yang akan datang pakaian manusia itu seperti apa. Iya, betul. Kita belum tahu. Ya kan? Nah, itu aja. Itu adalah budaya. Ini Mang kaitannya dengan ngadeg Nagaluh, Mang. Karena saya dengar Mang bagian dari kekuasaan Galuh yang apa? Wah, sampai Galuh Utama. Kira-kira saya hadir di sini diundang oleh Yayasan Museum Galuh untuk memberikan informasi. Bukan menggurui, karena saya bukan ahli sejarah. Saya juga bukan budayawan lah kira-kira. Saya bergerak di organisasi dan boleh dikatakan hari ini kan ketika saya aktif di anggota DPR berarti kan saya aktif di partai, berarti kan politisi, bukan budayawan maksudnya. Sehingga saya nggak ngobrol masalah sejarah, nggak ngobrol masalah hal-hal, tapi mendukung. Tapi saya mendukung, mendukung supaya sahabat-sahabat di sini, bapak ibu di sini yang hadir, para pelaku budaya, ya kan, para pemelihara budaya itu bersatu, bersatu dalam menguatkan organisasi para budayawan. Di Ciamis ada Dewan Kebudayaan Galuh kalau nggak salah, DKG. Ketuanya Pak Rektor, ini bisa menjadi jembatan perjuangan budaya, ya kan, perjuangan budaya, baik itu dari sektor pemeliharaan maupun membangun budaya, bangunan budaya. Nah, sehingga kalau nanti ada organisasi
itu bisa melangkahnya jelas, bergeraknya jelas, betul. Sehingga tidak ada sesuatu hal yang tidak penting menjadi penting. Oke. Ya kan? Seperti banyak bangunan-bangunan yang menurut saya tidak penting tapi ternyata dibangun. Saya lihat itu, hemat saya itu bukan berarti salah siapa, tapi tidak adanya intensif komunikasi. Ya kan? Jadi intensitas komunikasinya menurut saya rendah. Ini perlu ditingkatkan antara masyarakat budaya dengan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan, sehingga tidak salah judul. Ya, betul. Bingung naruh judul. Ini apa kan gitu kira-kira. Saya seenak aja ngobrol. Ya karena memang apa seperti itu. Kita ngeri ya. Anggaran sektor budaya. Berapa Mang itu Mang? Kecil lah. Saya 40 miliar. Nggak nyampe. Nggak nyampe ya. Ya kan kalau anggaran dinasnya mungkin ya sampai 100 lebih, tapi agenda budaya sendiri kecil. Anggaran sektor budaya menurut saya tidak layaklah disebutkan untuk seukuran Jawa Barat yang dihuni oleh 49 juta orang dan memiliki peradaban masa lalu yang luar biasa, betul. Ya kan, bahkan Sunda ini kan sebenarnya lebih peradaban yang pertama di Jawa ini kan di daerah Sunda. Betul. Ya kan, selain sebelum Tarumanagara juga kita punya Medang Jati dan segala macam. Betul. Nah, jadi Jawa Barat sebagai yang pernah dihuni oleh sebuah peradaban maju pada waktu itu ribuan tahun yang lalu sudah terbukti dan hasilnya hari ini. Betul. Tapi ya kita tidak punya hari ini apa ya, kebanggaannya apa? Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, pusat-pusat budaya masa lalu itu sudah bisa menjadi ikon, bahkan menjadi penelitian ilmiah. Wilayahnya itu sangat menghasilkan. Selain ilmiah juga PAD, jadi ekonomi. Kita di sini belum. Ya. Coba katakan Jidan, di mana nih? Ada nggak tujuan wisata budaya yang ada di Jawa Barat yang menurut saya belum ada. Belum ada ya? Belum. Adanya wisata minat khusus ada, Mang. Wisata minat khusus ada. Apa yang diem-diem bertapa, meditasi. Wisata minat khusus itu ada. Ya. Cuma kan nggak banyak, nggak bisa menghasilkan cuan. Iya. Ya makanya ini di Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada satu hal kecil saja yang ditemukan. Itu mereka langsung di blow up dan dikelola dengan baik. Betul. Kita Sunda, Pajajaran, tersisa mahkota yang ada di Sumedang, itu dipandang biasa-biasa saja. Benar. Nah, dan hanya berarti ada yang salah berarti ini. Iya, hanya menjadi milik sebuah kabupaten. Yang harusnya aset Jawa Barat. Yang harusnya minimal menjadi tempat pembelajaran anak-anak Jawa Barat tentang mahkota itu apa. Ini siapa dulu pemakainya, terbuat dari apa, ya kan? Jadi kan nanti bisa selain kita mengontek sejarah, juga kita mengetahui kualitas manusia pada waktu itu. Betul. Hebat kan, bisa bikin mahkota dari emas, campuran tembaga, manik-maniknya bagus, batunya asli gitu kan. Pada waktu itu sudah ada teknologi sepuh, buat bikin batu menjadi cemerlang, ya kan, batu permata bisa jadi bersinar. Wah, hebat lah. Mang, sekarang pesan Mang buat generasi milenial ya terhadap budaya, silakan Mang. Saya mengharapkan kepada generasi saya, generasi milenial X dan Z, ya kan, bisa menjadikan Milangkala Galuh ini sebagai upaya mengenalkan kembali di jati diri kita, jati diri kaum milenial, bahwa kita sebagai bangsa Galuh lahir dan besar di Galuh, ya kan, maka kembali kita harus mengetahui jati diri orang Galuh itu ya dari salah satunya dari bekas-bekas peradaban Galuh. Ada situs, ada kabuyutan, ada prasasti, ada manuskrip dan nilai-nilai leluhur. Nilai-nilai nilai leluhur berupa apa sih namanya? Dongeng, adat. Dongengan yang baik itu apa sih namanya? Pepatah. Nah, pepatah orang tua, kayak pamali dan sebagainya. Gitu kan. Pawinian itu kan budaya Galuh waktu itu. Pawinian teh
bikin pembenihan. Rasanya pembenihan. Itu paling bagus dulu di Galuh karena subur tanahnya. Oke. Terima kasih. Oke. Memulai budaya, pelihara budaya, bangun budaya untuk masa depan dan kemajuan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jidan. Oke, Sobat Johan, sampai di sini dulu ya. Bincang-bincang kita, ngevlog kita dengan Mang Johan. Kita sambung besok, acaranya lebih seru lagi ya. Panteng terus di channel Bunga Supri Media dan Sobat Johan JA. Assalamualaikum. Siap, hatur nuhun Kang Jidan.